harusnya kita kangen, rindu kepada Allah ya. Harusnya begitu. Tapi kalau lihat bekal, rasanya merasa belum cukup. Ini ada baiknya Pak, kalau tahajud, salah satu waktu di tahajud digunakan begini Pak. Kalau saya ke surga, nanti apa aja, surga tuh enak. Semua kenikmatan ada di sana. Kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Apa yang tidak dimiliki di dunia, kalau ke surga kita mendapatkan segala yang terbaik. Sudah begitu, bayangkan kita di surga gimana senangnya. Sudah begitu, bayangkan kalau kita jadi ahli neraka. Tubuh terbakar, otak kita mendidih, minumannya nanah, kadang lahar. Kalau kulit kita sudah angus kemudian tumbuh lagi. Menginjak bara api neraka saja, otak kita tuh mendidih ya. Belum lagi buah jakum berduri yang panas, dicabik-cabik, bayangkan. Sudah itu, pikirkan, bekal kita kemana nih bawanya? Apa bekal jadi ke surga atau bawa ke neraka? Terus kalau kita mati misal, sudah berada di alam barzah, apa sih yang paling kita inginkan? Pak, kalau Bapak meninggal, terus ternyata di akhirat kita minus, apa yang paling Bapak inginkan? Ingin kembali. Mau apa kembali Pak? Mau apa kembali ke dunia? Kalau kita udah mati dan ternyata nggak cukup bekal kita, kan? Mau apa kembali ke dunia? Mau beramal. Nah sekarang belum mati, ya udah beramal sekarang. Kenapa harus nunggu mati dulu mau kembali? Ini serius hadirin. Kalau kita mikir nih, mati kemudian kita nggak cukup bekal, kita masuk neraka, nauzubillah. Apa yang kita inginkan? Ingin kembali ke dunia. Mau apa? Mau memperbanyak amal. Nah sekarang belum mati. Bukankah sekarang waktunya beramal? Benar? Ini adik-adik banyak loh yang mati muda ya. Jangan nunggu 63 kan. Ada yang 25, 27. Ada berapa usia sekarang? Ada yang 24. Malah 23,5 deh ya. Demikian alhamdulillah, jauhi kesia-siaan. Sibuk saja dengan apa yang Allah suka, sekuat tenaga. Apa yang Allah tidak suka, udah tinggalkan aja lah. Tapi gimana, jangan gimana-gimana, mau tidak ditolong Allah. Kalau mau ditolong Allah, ya udah jangan cari penyakit. Setiap dosa itu beban. Setiap kali kita melakukan dosa, kayak naruh beban di sini. Dan kecenderungannya kalau kita melakukan dosa dan maksiat, itu akan melakukan dosa lainnya. Berseri. Dan itu makin nekan ke hati kita tuh. Makin gelisah, makin tidak tenang. Kalau kita melakukan maksiat itu makin malas ibadah, makin malas ke majelis ilmu, makin berat ke masjid, udah pasti itu. Kalau kita maksiat itu makin malas ibadah, makin malas nyari ilmu, makin malas ketemu orang-orang baik, maunya ketemu dengan ahli maksiat lagi, ahli yang menyia-nyiakan kehidupan terus, dan makin jauh, makin berat, makin tidak tenang, makin nyesek hidup ini. Persoalan kecil saja jadi masalah besar. Gak ada bahagianya, gak ada bahagia. Tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada. Walau dunia dikasih melimpah ruah, gak ada ketenangan, tidak ada. Allah tidak menciptakan kebahagiaan dan kemuliaan dalam dosa dan maksiat, tidak bisa. Jangan ukur kebahagiaan dengan datangnya dunia. Dunia nggak ada apa-apanya, cuman casing saja. Penjahat saja dikasih oleh Allah dunia ini. Jangan kagum
kepada kekayaan, kedudukan, jabatan, popularitas, gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya, sama sekali bukan tanda kemuliaan. Mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, yang paling takwa, yang paling enjoy life, yang paling good life, bahagia hidup ini. Tenang. Masalah pasti banyak, tapi di sininya dibuat tenang oleh Allah. Lega. Rumah sempit jadi lega. Di sini. Uang sedikit jadi banyak. Uang banyak lebih banyak. Bisa beramal soleh. Wes ngono bae yo. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada 12 menit. 1, 2, ibu-ibu adakah? Sebentar, silakan. Baiknya kalau sudah pertanyaan, mikrofon sudah siap. Dek. Jadi sebaiknya dilihat dulu yang ngacung. Nah gitu ya. Alhamdulillah. Bismillah. Mau gimana? Mau tahu tips gimana caranya kita berdoa, terus kita tuh yakin meskipun itu doa keinginan dunia, kita tuh yakin bahwa Allah tuh mengabulkan, dan sebelum kita meninggal tuh kita pengen banget terkabul doa itu tuh. Mau apa? Jika saya melihat kondisi sekarang, pengen memberangkatkan umroh, kemudian membarengi umroh gitu, terpikir tuh nggak bakalan mungkin gitu, Pak. Dan sebelum mati nggak bakal mungkin tuh gimana? Dengan kondisi keuangan ataupun ilmu gitu, Pak. Jadi nggak mungkin. Nah itu yang nggak akan terjadi itu deh. Ingin karena meyakinkan gitu. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Ingin yakin? Ada udah berapa tahun hidup? 27. Rezeki dicukupi terus? Kan? Cukupi. Apa yang kurang dari Allah? Pernah Allah nggak ngurus sehari saja? Tidak pernah. Diurus terus. Mintalah ke Allah. Semua yang umrah juga Allah yang ngundang. Dan sebagian besar yang umrah itu tidak, syariatnya tidak ngongkos sendiri deh. Saya jadi saksi. Satu bis misalkan 45 orang, paling yang bayar sendiri itu 10. Selebihnya nggak bayar sendiri. Syariat ya ini ya. Kalau hakikatnya semua diongkosin Allah. Paling yang bayar sendiri itu 10 deh. 35 tuh nggak bayar, nggak pakai uang sendiri. Ada yang dibayarin suaminya. Lah iya, dibayarin orang tuanya, dibayarin anaknya, dibayarin menantunya, dibayarin kantornya. Ada yang dapat hadiah. Percayalah deh, sebagian besar itu syariatnya nggak ngongkos sendiri. Udahlah, nggak usah pikirin jumlah uang, pikirkan supaya diundang Allah, itu cukup. Jalannya terserah Allah, nanti kalau Allah ngundang pasti ada jalannya, gitu. Jangan bersandar ke makhluk, jangan bersandar ke tabungan, jangan bersandar ke gaji, jangan bersandar juga ke orang. Kalau gitu mudah-mudahan yang ngongkosin, jangan minta ke Allah aja, biar Allah yang ngatur. Adek, berbakti ke orang tua, doa yang banyak, tahajud, jauhi maksiat. Udah kan tadi disampaikan ilmunya ya. Sholat ke masjid, datang sebelum adzan, cari saf yang paling utama. Apa aja yang Allah sukai, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Doa, udah gitu, nggak rumit hidup ini deh. Semuanya milik Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita ingin yakin kepada janji jaminan Allah, lihat hidup kita ini
Selama ini kita diurus, dijamin oleh Allah, masa ragu? Mana Bapak sudah agak lama ya, 37 atau 73 Pak? 72, oh 27 kalau dibalikin lebih remaja lagi. 72 tahun diurus oleh Allah, gak mungkin curiga. Saya 62 tahun, Allah mengurus tiap saat. Bagaimana saya curiga? Kita ngaco aja diurus, apalagi bagus, benar? Model-model kita gini kan pantasnya kalau Allah hitung-hitungan gitu ya, dosa. Model kita kan pantasnya disambar petir Pak, jelebet, gosong, ditiup angin, habis. Apa coba kita ini? Sholat gak pernah khusyuk, gak ngerti, mulut ngomong aja terus, kakek-kakek juga kita ini kan. Kalau ditimbang hancur kita ini Pak, cuman kemurahan Allah aja diberi umur supaya tobat. Begitu nih. Lanjut 2. Oh, jangan berkelahi Pak, tenang, kita sudah tua ya. Pak, Abah mau? Iya, saya masalah Masalah apa Pak? 2 tahun yang lalu jadi ini ulasan aja mungkin masalah corona itu, cara berpikir kita waktu itu, jadi minta ulasan dari Iya, bagi orang beriman virus itu semuanya ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Apa sih pekerjaan virus corona itu? Ya pekerjaannya bertasbih saja. Terus yang kena sakit yang gimana? Yang memang udah oleh Allah ditugaskan. Si virus sendiri nggak milih Pak, dia ujuk-ujuk ada ya kan. Terus gimana kok banyak korbannya? Enggak, yang meninggal itu karena udah waktunya. Tidak ada virus yang bisa bikin mati orang. Kita itu mati penyebabnya waktunya habis di dunia ini. Nah, meninggalnya dicabut nyawa oleh malaikat, syariatnya lewat sakit. Kita nggak boleh mengkambing hitamkan virus, paling juga mengviruskan hitam. Gimana kambing hitam, virus hitam ya, kasihan kambing ya. Ada yang mengatakan kita tidak boleh takut kepada virus, kita hanya takut kepada Allah. Terus dia tidak mau menggunakan masker, dia tidak mau SOP. Ini sepengetahuan saya tidak benar juga, karena emang dalam Islam, dalam usul fikih, menolak kemudaratan itu sederhananya ya, lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Misal kita salaman, itu manfaat, tapi pada waktu itu salaman bisa menjadi syariat penularan, maka kita tidak bersalaman itu bukan tidak mau silaturahim, tapi kita mencegah penularan. Jadi pahalanya 2, satu niat salamannya dapat, yang kedua menjaga diri dari tidak menularkan itu dapat pahala. Jadi semuanya berpahala. Gimana kalau kena COVID? Saya alumni Pak ya, 2 kali kena ya udah nggak apa-apa. Saya dengan Syekh Ali Jabir selisihnya sehari itu. Beliau kena duluan, besoknya saya, kemudian beliau masuk rumah sakit, saya masuk rumah sakit, tapi Allah lebih rindu kepada beliau. Bekalnya sudah banyak, pulang duluan. Saya diberi kesempatan tobat ya. Jadi tidak boleh berlama-lama. Gimana kalau kita tidak boleh? Benar, itu kata-kata bagus ya. Jangan takut ke virus, tapi takut ke Allah. Tolong ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, dibantu dulu ya oleh timnya. Ya, terima kasih. Waktu kita agak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Ibu. Baterainya barusan dicas. Yo, barusan dicas ya. Nama saya Sulistianingsih dari Pedurungan Lor Pak. Jadi ini
yang dipimpin Bapak Agus Siswanto ini tetangga saya, Pak. Tapi saya tidak tahu sama sekali ini tadi. Masya Allah, berarti Alhamdulillah, nanti ibu ini santri masa keemasan, Pak. Jadi sesudah ibu ini berarti semua yang hadir ini akan daftar jadi santri masa keemasan, gitu Pak. Maksudnya ya Bu. Saya tadi habis tahajud mendengar ada bis itu 3 langsung selesai tahajud Pak. Tapi saya terus turun ke bawah, saya terharu. Alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudara saya dari Semarang diperjalankan Allah. Iya. Ke Darut Tauhid. Alhamdulillah. Iya, saya juga jamaah Bapak Agus Siswanto di kajian Masjid Unimus dan juga di PRM. Masya Allah, tidak. Yang ingin saya tanyakan, saya alhamdulillah diperjalankan Allah mengikuti pesantren masa keemasan. Di sini alhamdulillah Pak, memang sangat-sangat diberi pelajaran yang luar biasa. Hanya yang saya tanyakan, setelah sampai pulang ke rumah, doa apa yang bisa menjaga istiqomah kami? Karena ini kan PMK itu istiqomah untuk menuju husnul khotimah. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doanya ya muqallibal qulub. Duhai Allah yang membulak-balik hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu. Itu adalah doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah SAW dan paling jarang dibaca oleh kita. Ya, benar. Kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah terus ya. Tidak apa-apa doa itu dibaca baik, tapi jangan tinggalkan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu diantara doanya. Dan satu lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini supaya tidak dicabut sesudah Allah ngasih hidayah. Harus minta. Istiqomah itu hanya datang dari Allah. Minta kepada Allah, ya Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah.